Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, baik. Jika hadir semua, silakan sebelum kita mulai pelajaran, pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan buka buku kalian terlebih dahulu. Baik. Pada pertemuan pertama ini, pada pelajaran fikih, kita akan membahas materi tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi kegiatan bersuci dari najis ini meliputi mencucikan badan, menyucikan pakaian, mensucikan tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Jadi kita harus selalu membersihkan atau mensucikan badan kita, pakaian kita, tempat kita, tempat beribadah terutamanya, dan lingkungan yang menjadi segala aktivitas. Kita harus membersihkannya gitu ya. Sedangkan bersuci menurut hadis dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Yang pertama berwudu. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus atau kita diwajibkan terlebih dahulu berwudu. Yang kedua bertayamum. Apabila di lingkungan kita sedang tidak ada air, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun seseorang yang diperbolehkan untuk bertayamum tetapi ada air, yaitu orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang ketiga mandi. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita terus badan kita kotor gitu. Jadi kita diwajibkan untuk disarankan untuk mandi terlebih dahulu. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci yaitu dalam yang pertama dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasiyabaka fatahhir warujja fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk selalu membersihkan pakaian kita gitu ya. Yang kedua dalam potongan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalam ayat ini Allah sangat menyukai yang pertama orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah yang kedua Allah menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya gitu ya. Adapun dalam hadis mengatakan at-tahuru satrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kebersihan itu bukan hanya disarankan atau diwajibkan. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita bukan hanya diwajibkan, bukan hanya diharuskan untuk menjaga kebersihan atau selalu membersihkan diri. Jadi kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus selalu menjaga kebersihan kita. Mau itu kebersihan badan, mau itu kebersihan pakaian, mau itu kebersihan tempat lingkungan kita. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang kedua ada pengertian najis dan hadas. Ada yang tahu apa itu najis? Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci.
Sedangkan hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah, hadas adalah keadaan tidak bersuci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi, apabila kita dalam keadaan hadas tidak bersuci, maka segala sesuatu atau segala ibadah yang kita lakukan tidak akan sah gitu. Makanya kembali lagi ke yang tadi, ke yang awal. Apabila kita dalam keadaan hadas, kita harus bersuci dulu atau membersihkan diri dulu, yaitu yang disebut toharoh. Baik, selanjutnya ada macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu yang pertama najis muhopapah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughalazah. Baik, yang pertama najis muhopapah. Najis muhopapah adalah najis yang ringan, contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi najis ini adalah air kencing bayi yang belum makan dan masih menyusui gitu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi apabila kita terkena najis muhopapah, terkena air kencing bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun, kita hanya perlu memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada bagian yang terkena najis. Dalam hadis mengatakan, yuksilu min bauli jariyatin wa yurassu min baulil gulami, yang artinya dibasuh karena air kencing anak perempuan dan dipercikan karena air kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi menurut hadis ini, apabila kita terkena najis air kencing anak perempuan, maka cara mensucikannya kita hanya perlu membasuhnya. Apabila kita terkena najis air kencing bayi laki-laki, kita hanya perlu memercikannya. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, kotoran manusia dan binatang. Dan kelima, arak dan hama. Jadi arak ini termasuk najis mutawasito atau najis pertengahan atau najis sedang. Najis mutawasito terbagi menjadi 2 jenis atau 2 macam, yaitu yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, tetapi bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau yang lainnya. Jadi najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya gitu. Contohnya air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Contohnya misalkan kerudung ini terkena kencing atau terkena najis. Kita hanya perlu mengalirkan air pada kerudung ini atau pada benda ini. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosokkan sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi najis ini harus dihilangkan sampai benar-benar bersih gitu. Baik, yang ketiga atau yang terakhir ada najis
Mughalazo. Najis mughalazo adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi apabila kita terkena najis mughalazo yang bersumber dari anjing atau babi, kita harus membersihkannya sebanyak 7 kali. Dan air yang pertama kita gunakan adalah air yang dicampur tanah atau debu. Baik, itulah penjelasan mengenai bab toharoh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Mungkin kalian sudah mengerti semua ya. Semoga mudah-mudahan kalian sudah mengerti apa yang disampaikan Ibu dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian untuk merapikan buku kalian masing-masing dan duduk dengan rapi. Kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.